bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Bagaimana kabar kakak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya perkenalkan kak, nama saya Iza Siti Sama. Saya mahasiswi Psikologi Islam semester 4 di UIN Salatiga Fakultas Dakwah. Saya akan membersamai kakak selama kurang lebih 2 jam untuk melakukan tes psikologi. Untuk tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang dapat menghambat perkembangan diri kakak. Tapi tidak ada penilaian buruk terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silahkan kakak nanti waktu mengerjakan tes itu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya ya. Baik kak, untuk tes bakat kali ini terdiri dari beberapa tes. Tiap tes akan kami pandu bagaimana mengerjakannya. Adapun tugas kakak adalah memperhatikan dan memahami instruksi atau petunjuk pengerjaan tiap-tiap tes ya kak. Untuk tes kali ini ada tes yang menggunakan pena dalam memberikan jawaban. Ada pula yang menggunakan pensil. Apakah kakak sudah menyiapkan pensil dan pena? Sudah. Oke. Ketika kakak sudah mengerjakan suatu tes, itu tidak boleh interupsi. Misalnya ingin ke kamar mandi, minum, atau menjawab pesan atau telepon ya kak. Karena hal itu akan merugikan kakak sendiri. Kami akan memberikan kesempatan ke kamar mandi dan minum sebelum mengerjakan tes. Apakah sebelumnya kakak mau kamar mandi terlebih dahulu? Baik. Sebelum memulai tes kali ini, boleh kakak mematikan ponsel terlebih dahulu agar tes bisa dilakukan dengan lancar. Baik kakak, kita akan memulai tes yang pertama yaitu TIU 5 ya. Ini untuk bukunya. Jangan dibuka terlebih dahulu sebelum kakak menerima instruksi dari saya. Ini silakan isi identitas kakak. Baik, selesai. Setelah kita lihat pada halaman pertama ya kak, kakak mohon untuk melihatnya dengan baik. Baik kakak, yang pertama ialah ini. Pada tes ini, tugas kakak adalah melihat pola perubahan A ke B dengan cara yang sama. Kakak diminta mencari pasangan dari yang C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pilih salah satu saja ya kak yang paling tepat menurut kakak. Adapun cara untuk menjawabnya itu bisa dikasih garis di bawah jawaban yang menurut kakak itu jawabannya benar. Baik. Sebelum mengerjakan soal, apakah ada yang ditanyakan? Di sini kakak disuruh mengerjakan 30 soal dalam waktu 30 menit. Ingat, soal waktu kakak sangat singkat, jadi bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes jika mendengar agak-agak selesai. Bisa dipahami? Bisa. Tes bisa dimulai. Selesai. Baik kakak, kita lihat bentuk soal yang setelah saya berikan. Di sini adalah tes Ad-Budak. Itu terdiri dari 5 persoalan. Yang pertama ialah persoalan pertama adalah pasangan kata-kata, persoalan yang kedua adalah perhitungan, persoalan ketiga adalah aritmatika, persoalan keempat adalah kategori, dan persoalan kelima adalah informasi. Baik kakak, di sini ada 150 soal dan kakak hanya diberi waktu 50 menit dalam mengerjakan 150 soal. Misal jawaban benar itu tandanya 0. Dan adapun bila jawaban salah itu X atau silang. Apakah bisa dipahami? Bisa. Silahkan mengerjakan. Selesai.
Baik kakak, kita lanjut untuk tes yang kedua, yaitu persoalan 2 tentang perhitungan. Pada tes kali ini, kakak diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang sudah diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Kakak tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Gunakan kertas kosong yang ada dan isi sisi kosong pada lembar jawaban untuk tempat menghitungnya. Pilih salah satu jawaban yang benar menurut kakak, A, B, C, dan D, E. Lalu berikan tanda X atau silang pada jawaban yang benar. Selanjutnya, ini terdiri dari 50 soal dan diberi waktu 6 menit untuk mengerjakan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Soal bisa dikerjakan sekarang. Selesai. Baik kakak, kita memasuki persoalan ketiga tentang aritmatika. Pada tes ini kakak diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang telah diberikan. Kakak tidak boleh menggunakan alat bantu seperti kalkulator dan sejenisnya. Bisa menggunakan kertas yang sudah disediakan atau di sampingnya yang kosong. Silakan perhatikan. Terdiri dari 25 soal dan waktu mengerjakan adalah 6 menit. Bisa dilihat contoh 1. Dalam setengah jam dapat diselesaikan satu tugas. Berapa banyak tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 jam? 16. Ya. Untuk cara mengerjakannya, cukup tuliskan angka jawabannya saja. Baca setiap soal dengan teliti dan langsung dijawab. Waktunya itu 25 soal 6 menit. Bila Anda mendapatkan hasil jawaban berupa pecahan, maka berikan jawaban pecahan tersebut dengan penyebut yang terkecil. Misalnya 6/9 harus diperkecil menjadi 2/3. Jika jawabannya berupa desimal, maka dituliskan menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma, misalnya 0,67. Apabila ada jawaban yang akan diganti, Anda cukup mencoret jawaban yang salah tersebut dan tuliskan dengan jawaban yang menurut Anda itu benar. Apakah bisa dipahami? Bisa. Adalah dengan teliti dan cepat. Waktu yang disediakan terbatas. Bisa dimulai. Selesai. Baik kakak, kita lanjut ke persoalan yang keempat ya, yaitu tentang kategori. Silakan dilihat dulu soalnya. Soal terdiri dari 40 soal. Dalam waktu pengerjaannya kakak hanya diberikan waktu yaitu 5 menit. Pada tes kali ini silakan dicermati bagian lembar soal pada bagian kotak. Pada tes ini kakak akan diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pertanyaan pada soal. Adapun penggolongan yang dimaksud adalah yang pertama, makanan atau minuman, pakaian, rumah tangga, hiburan, perjalanan, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Kakak cukup tentukan saja satu golongan yang paling sesuai dari suatu pernyataan atau soal. Apabila menurut kakak ada pertanyaan yang dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan atau lebih, tentukanlah satu saja golongan yang paling sesuai untuk pertanyaan tersebut ya kak. Tuliskan huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini kakak terdiri dari 40 nomor, diberi waktu terbatas, jadi kerjakan dengan sebaik mungkin. Baik, bisa dimulai. Selesai. Baik kakak, persoalan kelima yaitu tentang informasi. Pada tes ini, tugas kakak ialah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan memilih 1 dari 4 jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut kakak itu paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Di sini ada 40 nomor, kakak diberikan waktu yang sangat terbatas yaitu cuma 6 menit ya kak. Apakah bisa dipahami? Bisa dimulai. Selesai.
lebih baik mengisi. Kakak, tes akuntannya sudah selesai. Kita lanjut ke tes mechanical compression ya. Ini adalah buku panduannya. Sekarang kakak bisa membuka buku persoalan halaman 1. Sudah? Pada bagian contoh, mari kita berlatih mengerjakan soal terlebih dahulu, yaitu soal A, B, C, dan D, E. Adapun soal yang satu ya kak, pertama, jika roda A berputar searah jarum jam seperti digambarkan anak panah, bagaimanakah berputarnya roda B? Dua, mengikuti arah jarum jam. Ya. Apa sudah jelas kak? Sudah. Sekarang silahkan kakak buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban kakak dituliskan pada nomor jawaban sesuai dengan nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan itu sangat terbatas. Waktu pengerjaan ialah 15 menit. Jika saya bilang selesai, maka tugas harus segera diselesaikan. Bisa dimulai kak. Selesai. Yang terakhir adalah tes kreativitas figural. Dalam waktu 10 menit, kakak buatlah sebanyak-banyaknya gambaran yang dapat kakak buat dari lingkaran-lingkaran di bawah dan di halaman sebaliknya. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang kakak buat. Kakak boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam, serta di luar lingkaran sekehendak kakak dalam membuat gambaran. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan oleh orang lain dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar dan cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang kakak miliki pada setiap gambar. Dan jangan lupa menuliskan nama atau judul pada gambar yang kakak buat. Untuk nama judul atau gambar itu bisa dituliskan di bawah atau di atas lembar ya kak. Bisa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, tes hari ini berjalan sangat lancar dan tidak ada halangan. Untuk hasil tes akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada kakak yang menjalankan tes atau yang pihak berwenang. Saya mohon maaf apabila ada kosakata dalam menjalankan tes itu ada yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf.